Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera. Halo, apa kabar sahabat sehat RSDK? Selamat datang di Karya di Podcast Sahabat Menuju Sehat. Masih bersama saya Ceria Anindita sebagai host, dan saya tentunya tidak sendiri nih. Kali ini saya akan memperkenalkan, beliau adalah Dr. Syarif Taufik, SPOG, konsultan fertilitas endokrinologi dan reproduksi. Ya. Dr. Syarif Taufik saat ini bertugas di Divisi FER RSDK sebagai Ketua Pengembangan Fertilitas dan di Fakultas Kedokteran Undip ya, Dok. Ya. Halo Dr. Syarif Taufik, selamat pagi, Dok. Pagi. Ya. Dok. Dok, episode kali ini kita akan mengakomodasi pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat tentang reproduksi, Dok. Khususnya tentang bayi tabung. Ya. Boleh ya, Dok ya? Ya. Oke. Dok, banyak sahabat sehat yang ingin tahu sebetulnya bayi tabung itu apa sih, Dok? Iya. Jadi kita bicara masalah bayi tabung ya. Jadi memang ada suatu pengertian di masyarakat ya, yang namanya bayi tabung tuh mereka bayangannya adalah mungkin bayinya ditaruh di tabung gitu ya, atau mungkin nanti sampai berapa lama ditabung baru di ke rahim. Itu adalah pengertian yang salah. Jadi sejarahnya adalah bayi tabung tuh dimulai pada saat bayi tabung pertama kali berhasil ya. Tahun 1978 itu ada Louis Brown itu ya. Louis Brown itu lahirnya memang saat itu dibiarkannya di luar, tapi di dalam media yang memang besar seperti tabung. Akibatnya dulu masih dikenal sebagai test tube baby. Nah, istilah tube ini atau tabung ini masih dikenal sampai sekarang. Nah, itu berlanjut sampai sekarang dikenal sebagai bayi tabung. Sebetulnya yang betul itu adalah fertilisasi in vitro atau IVF. Jadi fertilisasi atau pembuahan yang di luar baru nanti dimasukkan ke rahim, itu yang betul ya. Jadi ini mungkin yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa tapi istilah ini sudah populer ya. Jadi orang sudah mengenalnya bayi tabung sudah nggak masalah ya. Walaupun sebetulnya ya tidak ditabung lagi tapi kita dicawan. Iya, Dok. Asal jangan dirubah jadi bayi cawan misalnya, kan nggak mungkin ya. Jangan, Dok. Jadi istilah bayi tabung masih kita kenal di masyarakat, tapi yang tepat adalah fertilisasi in vitro. Jadi pembuahannya yang di luar ya. Iya, Dok. Boleh, Dok, dijelaskan sedikit aja gimana sih proses dari bayi tabung itu? Tadi kan sudah dijelaskan nih. Ya. Jadi dari pembuahan itu dilakukan di cawan Petri. Ya. Sebetulnya gimana sih, Dok, ini mengambilnya dari sel sperma dan sel telur terus dibuahkan di cawan Petri, itu gimana, Dok? Oke, prosesnya ya. Jadi bayi tabung itu adalah biasanya kita lakukan pemeriksaan dulu ya. Ada pemeriksaan dasar namanya, bagaimana keadaan ibunya, keadaan suaminya. Kemudian baru kita putuskan mungkin ibu bisa mengikuti program bayi tabung. Nah, di dalam bayi tabung tuh yang pertama kali kita lakukan adalah distimulasi dulu. Jadi telur yang ada di ibunya itu dipacu supaya kita bisa mendapatkan telur yang sebanyak mungkin ya. Sebanyak mungkin dan besar. Kemudian nanti diamati si telur itu ya dengan pemeriksaan laboratorium dan USG biasanya. Begitu telurnya sudah matang, nanti akan dilakukan tindakan namanya ovum pick up. Jadi akan diambil telurnya, kemudian nanti ditaruh di cawan, baru dilakukan pembuahan. Antara 3 sampai 4 jam dilakukan fertilisasi. Setelah terjadi embrio, biasanya kita biarkan dulu. Kita inkubasi sampai kira-kira 3 sampai 5 hari. Nah, setelah jadi embrio baru kita masukkan ke rahim. Selanjutnya ya seperti hamil biasa. Iya. Terus pasangan-pasangan seperti apa nih, Dok, yang cocok untuk menjalani program bayi tabung ini? Iya. Kalau untuk pasangan ya sebetulnya biasanya mereka yang punya masalah dengan faktor saluran telur ya. Jadi misalnya tubanya itu sudah rusak atau buntu, itu jelas. Karena kita tahu bahwa pembuahan yang alami itu kan membutuhkan saluran telur. Jadi begitu oosit itu pecah, ditangkap oleh saluran, menunggu sperma lewat saluran akan masuk ke rahim. Nah, bagi mereka yang salurannya sudah terganggu atau rusak, ini tidak mungkin lagi pembuahan secara alami. Nah, ini adalah indikasi utama dari bayi tabung. Yang kedua adalah biasanya masalah sperma. Ya, misalnya spermanya jelek sekali atau jumlahnya kurang ya. Nah, ini kalau alami ya mungkin tidak ada sperma yang bisa mencapai ke telur gitu. Kemudian masalah lain adalah biasanya mungkin ibunya punya keadaan tertentu, misalnya ada endometriosis ya, ada polikistik ovari. Nah, ini secara alami mungkin sulit. Nah, itu disarankan dengan bayi tabung.
atau mungkin mereka-mereka yang sudah mencoba alami tapi tidak berhasil, atau bahkan sampai ke inseminasi belum hamil juga. Nah itu bisa lari ke bayi tabung ya. Yang lain lagi sekarang berkembang nih indikasinya. Misalnya mereka yang punya keturunan ya, kelainan kromosom misalnya. Nah ini bisa disarankan untuk bayi tabung karena kita bisa melakukan seleksi terhadap si embrio ini. Kemudian yang akhir-akhir ini berkembang adalah mereka yang cancer mungkin ya. Mereka yang cancer sebelum dia diterapi misalnya dengan kemoterapi atau dengan radiasi, nah ini bisa kita ambil dulu si cadangan telurnya atau cadangan spermanya baru nanti diterapi. Nah setelah selesai semua pengobatan baru dilakukan bayi tabung. Oke. Dok, kembali ke proses bayi tabung tadi ya. Jadi kan tadi sudah disebutkan kita melakukan pembuahan di luar. Tes-tes apa saja sih yang harus dilakukan oleh pasangan yang berminat untuk mengikuti program bayi tabung ini? Jadi tesnya itu biasanya kita lakukan cadangan telurnya dulu nih ya. Cadangan telurnya berapa nih? Karena ini akan menentukan stimulasinya seperti apa, caranya bagaimana, dosisnya itu adalah cadangan telur. Kemudian keadaan hormonnya bagaimana. Suami juga begitu. Suami biasanya dilakukan pemeriksaan sperma. Kalau spermanya normal ya kita bisa melakukan tindakan bayi tabung yang konvensional misalnya. Tapi kalau misalnya nih spermanya kurang ya atau sedikit sekali atau mungkin malah azoospermi itu tidak punya sperma ya kita sarankan dengan bayi tabung dan teknologi yang lebih canggih misalnya dengan PESA, MESA, TESA dan lain-lain itu. Jadi tergantung dari keadaan ibu dan pasangannya ya dan suaminya mestinya. Jadi teknologi bayi tabung itu kan macam-macam tuh. Ada yang konvensional yang cara alami biasa, ada yang pakai protokol pendek, ada protokol panjang ya. Ada lagi yang model ITSI misalnya. Kalau ITSI itu mereka yang hanya telurnya terbatas atau mungkin spermanya sangat terbatas, kita hanya menggunakan dengan teknik ITSI. Kalau konvensional tuh membutuhkan sperma yang banyak misalnya. Nah itu kalau spermanya sedikit kita nggak bisa dengan konvensional ya. Kira-kira gitu ya. Baik dok. Terus kembali ke proses lagi dok. Ini tadi kan sudah disebutkan nih setelah ada sel ovum yang cukup, kemudian dipertemukan dengan sel sperma di cawan Petri, terus terjadi embrio nih dok. Nah embrio yang jadi ini kan dari yang baik banyak nih dok yang jadi. Terus apa nih yang dilakukan terhadap embrionya ini dok? Ya embrionya biasanya kita nanti melakukan pengamatan ya. Bisa 3 hari atau 5 hari. Tergantung dari media yang kita punya. Kalau kita punya media yang sampai 5 hari ya akan lebih bagus hasilnya mestinya ya dibandingkan dengan yang 3 hari. Nah setelah dibiarkan 3 sampai 5 hari tadi baru kita masukkan ke rahim. Itu prosesnya adalah embrio transfer. Nah setelah embrio transfer baru nanti kita evaluasi 2 minggu hamil apa tidak gitu kan. Makanya pada pasien yang bayi tabung kita harus sampaikan bahwa beberapa risiko ya. Risiko yang mungkin harus dipahami bahwa tidak 100% ini yang penting nih. Jadi orang kan selalu berharap nih, wah kalau dia ikut bayi tabung, saya pasti hamil gitu kan. Ini harus disampaikan ya. Karena keberhasilan kita juga tidak sampai 100%, antara 35 sampai 55% lah rata-rata di semua klinik bayi tabung sama. Nah itu tergantung dari usianya juga. Misalnya pasangan itu usianya sudah di atas 35 ya pasti tidak sebagus kalau di bawah 35 atau di bawah 30 ya. Jadi kalau di bawah 30 tuh bisa 50% misalnya, 30-35 tuh 35%, nah di atas 35 tuh menurun dia. Bisa sampai 10-15%, bahkan kalau sudah 40 misalnya nih, umur 40 ikut bayi tabung ya itu hanya sekitar 5-8%. Jadi tidak bisa setinggi kalau usianya masih muda. Kemudian juga faktor suaminya misalnya kan, kalau suaminya spermanya cukup ya mungkin keberhasilannya akan bagus ya. Tapi kalau kurang ya mungkin dengan teknik ITSI ya mungkin keberhasilannya tidak sebagus kalau konvensional misalnya. Jadi banyak faktor lah yang mempengaruhi ya. Saat embrio transfer tadi dok, berapa sih yang bisa ditanamkan di rahim? Ya aturan kita sampai saat ini adalah 3 ya, 3 maksimal itu boleh. Itu ya berarti yang bisa jadi twin. Makanya ada efek samping. Kalau ikut bayi tabung, efek samping yang sebetulnya anugerah nih bagi pasien nih. Kalau kembar itu kan kalau di luar negeri efek samping tuh. Kalau di kita malah kembar tuh wah senang banget nih pasangannya nih. Nah itu bisanya ya maksimal 3.
Tapi sekarang itu ada suatu konsensus di antara kita para pengelola bayi tabung, kita maksimal 2 saja. Karena kalau Maksimal 3 2. itu, ini pengalaman saya nih, saya pernah ada yang 3 itu kasihan ibunya ya, besar sekali kehamilannya, risiko preeklamsi juga meningkat. Nah, kita berusaha ya kalau bisa outcome-nya bagus. Jadi kita maksimal sekarang 2, bahkan ya pada beberapa kasus 1 aja cukup ya. Baik dok, tadi kan anugerah nih dapat Iya. klien. Kalau Itu anugerah sebenarnya pilih efek samping jenis tuh kalau kelamin di bisa nggak? kalau di kita malah Oh seneng ya, itu ibunya. efek samping. Kalau anugerah jenis kelamin bisa nggak dok? Ini yang harus disampaikan ke masyarakat. Jadi masalah jenis kelamin ini sempat jadi masalah juga ya di salah satu klinik di kita karena sudah pesen misalnya jenis kelamin tertentu ternyata keluarnya beda lah, ini bahaya. Ya memang di teknik bayi tabung kita bisa melakukan seleksi ya. Gender seleksi itu mungkin presentasinya lebih besar dibandingkan dengan cara alami. Yeah. Kalau alami kan hanya cukup dengan teknik asam basa nih. Kalau misalnya mau laki-laki nih harus banyak basa ikan-ikan. Nah, kalau misalnya di bayi tabung kita bisa melakukan seleksi sperma yang laki-laki dan sperma yang perempuan. Ya walaupun tidak 100%, tapi dengan teknik pemisahan, dengan teknik albumin, itu kita bisa cenderung bisa memisahkan sperma yang laki-laki dan perempuan. Ya walaupun tidak 100% ya persentasenya cukup lumayan. Wah menarik ya dok ya. Mungkin pada keadaan di penyakit dalam nih mungkin ya. Kan ada penyakit-penyakit yang menurun di laki-laki misalnya. Iya, lah kalau kita mau ya anaknya perempuan gitu, itu bisa. Iya, kita bisa menghindari itu. Iya, kelebihannya di situ. Dengan persentase yang lebih besar dibandingkan kehamilan alamiah. Iya, pasti. Iya. Dok, tadi sudah disebutkan tentang prosesnya, tentang pasangan-pasangan siapa yang bisa mengikuti. Nah ini dok, setelah itu kan terjadi kehamilan. Kehamilannya beda atau sama nih dok dengan kehamilan alamiah? Ini yang sering dikhawatirkan oleh para ibu-ibu yang mengikuti bayi tabung ya, karena takut wah ini banyak manipulasi, nanti gimana nih embrio saya nih, anak saya nanti ada masalah apa tidak. Contohnya saja Louis Brown. Louis Brown itu kalau tahun 78 berarti sekarang kan sudah 43 tahun. Itu sehat-sehat aja tuh, nggak ada masalah ya. Orangnya juga sehat, bagus, punya anak juga. Dia punya anak 2 normal. Jadi isu masalah itu sudah kita jawab bahwa kalau kehamilan itu bisa berlanjut, saya kira sama dengan kehamilan alami ya. Tidak ada bedanya, kualitas kehamilannya sama. Hanya memang betul resikonya juga sama. Ada risiko abortus, preeklamsi segala macam itu sama. Tapi kalau masalah kecacatan sampai sekarang belum terbukti ada efek ke janin, gitu aja. Baik. Ya. Kehamilannya prosesnya sama. Anak yang dihasilkan juga sama ya dok ya. Sama. Betul. Baik dok, pertanyaan selanjutnya nih yang paling ditunggu-tunggu oleh sahabat sehat dok. Sebetulnya ini bisa nggak sih dilakukan di RSDK dok? Oh iya, Karyadi kita sudah punya klinik namanya Amarilis ya. Klinik Amarilis itu adalah klinik terpadu dari fertilitas reproduksi. Di situ kita ada androlog ya, ada embriolog, ada ginekolognya juga, ada analis laboratorium segala macam. Nah kita memang salah satu unggulannya adalah bayi tabung. Kita bisa mengelola pasien-pasien yang ingin mendapatkan keturunan dengan cara bayi tabung di klinik. Dan kita sudah berjalan ya hampir 2 tahun ini. Keberhasilannya ya cukup lumayan lah ya. Kita juga ada kasus kemarin yang terakhir itu azoospermi, jadi dia tidak punya sperma sama sekali, dan kita mengambil sperma itu bukan dari yang keluar gitu, tapi kita ngambil dari epididymis ya, sperma yang mungkin belum sempurna ya, kemudian kita suntikkan dan melahirkan bayi ya sehat ya. Wah, keren. Bulan 2-3 bulan yang lalu itu. Ya ini merupakan bukti bahwa teknologi bayi tabung sudah bisa kita kerjakan di Karyadi. Kita sudah siap. Banyak kasus kita. Ada lagi yang cancer kemarin ya, cancer kemudian kita ambil dulu spermanya karena suaminya akan melakukan kemoterapi. Dia ambil spermanya. Nanti kalau sudah selesai pengobatan mungkin bisa mengikuti program bayi tabung. Ya. Tahapannya apa aja nih dok? Kalau ada pasangan yang ingin konsultasi ke RSDK? Iya, pertama syaratnya dulu mungkin ya. Syaratnya itu ya pasti pasangan yang sah nih, ya secara sipil ya. Iya betul. Jadi biasanya jangan kaget kalau datang ke situ ditanya buku nikah nih. Buku nikah. Pasti ditanya ya dok? Iya, harus ada buku nikah dulu nih, karena itu harus bukti tuh. Kemudian juga
kita tidak ada donor ya, harus disampaikan ke pasien ya. Donor sperma, donor itu kita tidak. Kemudian surogat itu rahim pinjaman juga kita tidak melakukan itu. Nah itu harus disampaikan, dan kemudian biaya nanti kita sampaikan ya. Biayanya ya cukup tinggi karena bayi tabung itu kan tidak di cover oleh BPJS ya. Jadi harus biaya sendiri. Kemudian juga tingkat keberhasilan kita sampaikan juga bahwa jangan terlalu punya ekspektasi yang terlalu tinggi ya. Misalnya wah saya nanti akan jadi gitu, jangan dulu ya. Kemudian juga protokol yang diikuti harus dijalani dengan ya dengan sesuai dengan jadwal. Karena kalau tidak sesuai jadwal nanti akan kacau nanti. Komitmen Iya, ya komitmennya itu harus dijalani. Jadi nanti ada informed consent yang harus ditandatangani oleh pasangan ya. Nah itu ya itu protokol-protokol itu harus dipahami dulu sebelum pasangan mengikuti program bayi tabung gitu ya. Tadi udah disinggung-singgung tentang biaya nih dok. Banyak pasangan yang sebetulnya pengen bayi tabung tapi mikirin masalah biaya. Sebetulnya berapa sih dok biayanya? Boleh tahu nggak dok? Kalau biaya oke lah, mungkin karena kita di Karyadi ini kan relatif harga obat dan lain-lain mungkin lebih rendah ya dibandingkan di klinik swasta. Jadi rata-rata nih kalau teknik konvensional ya sekitar 50 kita sudah bisa sampai ke embrionya masuk embryo transfer, bisa sampai 50. Ya sebetulnya affordable ya dok untuk orang yang pasangan yang memang ingin memiliki keturunan yang kesulitan tadinya ya dok ya. Baik dokter, kita kan saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dok. Adakah beda proses bayi tabung kalau tidak dalam masa pandemi ini dan saat ini sedang dalam masa pandemi yang kita belum tahu nih kapan selesainya, meskipun kita sudah berikhtiar untuk segera selesai pandemi ini? Iya, jadi di masa pandemi ini memang ada beberapa penyesuaian ya pasti ya, terutama protokol kesehatan itu harus dijalankan. Jadi mereka yang ingin mengikuti program bayi tabung pada saat pandemi ini biasanya kita screening dulu nih. Kita screening dan ada suatu informed consent. Kalau misalnya dalam perjalanan prosesnya ini ternyata ibunya terkena ya terpaksa ditunda gitu. Misalnya satu contoh aja. Contoh lain adalah kalau misalnya ternyata jadi programnya tetap jalan, jadi tidak ada istilah kita menunda program bayi tabung. Kalau misalnya nanti sudah berhasil dapat embrio, memang kita lagi mempertimbangkan di freeze all. Jadi disimpan dulu semua embrionya sampai nanti kita anggap pandemi ini sudah selesai baru kita tanam. Itu aja. Jadi kan ini lagi isu nih, ibu hamil kan ada risiko nih dengan adanya COVID ini kan dia termasuk komorbid kan. Nah ini kalau bisa ya tidak ditanamkan pada saat pandemi. Hanya saat ini kan kelihatannya trennya sudah mulai agak menurun ya. Ya mudah-mudahan aja kita bisa langsung fresh embryo transfer. Jadi langsung ditanamkan pada saat itu juga. Ya, jadi ada dua kemungkinan ya dok. Bisa jika dalam screeningnya baik bisa ditanamkan, namun bisa juga menunggu hingga selesai pandeminya. Ya. Baik dok, terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan dokter nih. Sudah ngobrol-ngobrol dengan saya tentang bayi tabung ini. Izinkan saya ya dok untuk membuat kesimpulan bahwa program bayi tabung ini merupakan salah satu program unggulan dari RSDK, di mana menjadi salah satu pilihan untuk pasangan yang sudah lama menikah dan menginginkan hadirnya keturunan. Jadi sahabat sehat yang mengalami kondisi seperti ini, cuslah bisa segera langsung ketemu Dokter Syarif Taufik ini ya dok di Klinik Amarilis ya dok ya. Ya kita ada tim ya. Oh iya dan timnya. Dokter Syarif Taufik, terima kasih dok sudah datang ke studio podcast Karyadi ini. Semoga podcast ini memberikan informasi yang cukup baik untuk sahabat sehat RSDK tentang serba-serbi program bayi tabung. Saya Ceria Anindita pamit, sampai bertemu di episode podcast Karyadi selanjutnya. Karyadi, bangga melayani.